What's up guys? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Ip Man yang sudah tidak perlu saya jelaskan gimana-gimana karena kalian pasti sudah ngeh dengan film ini dan sudah tidak asing di kalangan para pecinta film gelut. Jadi langsung saja tinyu kopina senget ududna, selamat menonton, dan inilah Ip Man. Jeng 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 jeng. Kisah dimulai pada tahun 1935, tepatnya di sebuah kota bernama Posam yang saat itu sedang mengadakan acara pembukaan klub bela diri baru yang dipimpin oleh Master Liu. Dan kita juga melihat banyaknya klub bela diri di sana karena bagi masyarakat Posam, belajar bela diri adalah hobi yang membuat kota tersebut dikenal sebagai kota bela diri. Setelah memiliki klub bela diri, Master Liu pun menemui seniman bela diri lainnya. Dia bernama Ip Man, seorang seniman bela diri yang terkenal dengan aliran Wing Chun. Ia pun menjelaskan nawabnya untuk mengajak duel secara privasi demi harga diri dan kelangsungan klub bela diri yang telah ia miliki. Namun sepertinya harapan itu harus kandas saat seorang pemuda bernama Yuan yang tak sengaja melihat duel tersebut saat dirinya ingin mengambil layangan yang tersangkut di atap rumah mewah Ip Man. Kemudian adegan beralih ke sebuah restoran di mana kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Lin yang merupakan kakak dari si Yuan. Ip Man pun mendatangi restoran itu untuk menemui teman baiknya yang bernama Kuan, seorang pebisnis dan pemilik dari sebuah pabrik tekstil di kota tersebut. Dan benar saja Yuan menceritakan kekalahan Master Liu kepada para pemuda di sana hingga kabar tersebut sampai pada telinga Master Liu yang membuat keadaan di sana ricuh tidak parugu. Dan Yuan pun menunjukkan jika Ip Man juga ada di sana yang membuat Lin memarahi Yuan karena itu sangat memalukan. Dan akibat keributan itu membuat seorang polisi bernama Kapten Lee merasa terganggu dan bertindak seperti merendahkan bela diri dan lebih mengagungkan senjata. Memang tindakan para seniman bela diri di sana terkadang berlebihan, tapi bukan berarti mereka tidak punya sopan santun. Sebagai seniman bela diri kaya raya, beliau pun memberikan modal kepada Kuan untuk mengurus pabriknya sebagai investasi, dan Kuan juga meminta untuk mengajari anaknya Yao ilmu bela diri, dan saat itulah munculin yang mengajak Ip Man duel karena memiliki gerakan baru, tapi tetap saja kemampuan mereka sangatlah jauh berbeda. Akibat kesibukan Ip Man yang hanya mementingkan latihan ataupun duel dengan temannya yang membuat keluarganya tidak terurus dan kian kurang harmonis. Kita juga akan diperkenalkan dengan pria bernama Master Jin, seorang seniman bela diri asal utara yang tujuannya mengajak duel para guru bela diri di sana, di mana dia mengalahkan guru bela diri di sana dengan sangat mudah.
Hingga akhirnya Lin yang merupakan salah satu guru di sana menceritakan hal itu kepada Ip Man, namun beliau pun tidak menggubrisnya karena dia ingin quality time bersama keluarga. Kembali kepada Master Jin yang kini masih bertarung, di mana kita akan melihat Master Liu yang memiliki kemampuan bela diri yang bisa dikatakan cukup tangguh, tapi pada akhirnya ia pun harus menerima kekalahan. Setelah melakukan pertarungan yang cukup intens, ia pun merayakan kemenangannya dan makan-makan di sana, di mana pedagang itu mengatakan meskipun mereka telah mengalahkan guru bela diri di sana bukan berarti mereka hebat, karena jagoan Posam bukanlah guru bela diri di sana, tapi jagoan sebenarnya adalah Ip Man. Mereka pun langsung bergegas menuju kediaman Ip Man dengan para warga di sana, di mana dia berlagak dengan sombong dan jumawannya menghina Ip Man yang saat itu menolak untuk bertarung karena dia ingin menjadi nomor 1 di Posam dan membuka klub bela diri di sana. Hal itu membuat istri Ip Man geram dan mengizinkan Ip Man duel dengan catatan tidak menghancurkan barang-barangnya meskipun itu sebuah cangkir sekalipun. Wing Chun, Ip Man. Dari sekian banyaknya orang yang telah dia kalahkan, hanya Ip Man yang mampu membuatnya kewalahan, di mana beliau mengalahkannya hanya dengan sebuah kemoceng saja. Setelah itu beliau mengajak keluarganya shopping untuk mengganti barang-barangnya yang rusak, di mana para penjual di sana memberikannya secara cuma-cuma karena beliau telah menjaga kehormatan Posam sebagai kota bela diri yang sebenarnya. 2 tahun kemudian tibalah insiden Marco Polo, dan bagi yang belum tahu apa sih insiden Marco Polo itu, dilansir dari sebuah artikel, Marco Polo adalah sebuah insiden perang antara Jepang melawan Cina di dekat jembatan Marco Polo luar Beiping yang sekarang menjadi kota Beijing, dan perang itu adalah awal dari Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ngertos. Setelah 1 tahun perang berlalu, Jepang saat itu menduduki Posam pada tahun 1938, merampas mata pencaharian dari sekian banyaknya pabrik di sana, hanya tersisa beberapa saja, menyebabkan kelaparan di sana-sini, dan populasi Posam kian menyusut dari ratusan ribu kini hanya tersisa ratusan orang saja. Kembali kepada Ip Man yang kini menjadi tunawisma dan hidup seadanya, hingga akhirnya ia pun menukar jam tangan miliknya dengan sebuah beras yang secara kebetulan dia bertemu dengan Kuan, di mana Kuan mengajak beliau melihat pabriknya yang kini masih beroperasi, tapi dirinya belum bisa membayar uang investasi yang dulu pernah ia berikan kepadanya. Hingga suatu hari istri Ip Man pun jatuh sakit yang mungkin akibat kurang healing dan shopping, karena kehidupannya saat ini jauh berbeda 90 derajat dari kehidupan sebelumnya, yang membuat Ip Man mau mencari nafkah supaya mereka tetap bisa bertahan, setidaknya bisa makan, di mana beliau bekerja di sebuah tambang batu bara. Selama di sana ia pun dipertemukan kembali dengan Lin yang ternyata masih hidup akibat konflik Cina-Jepang yang kini masih berlangsung. Tiba-tiba tentara Jepang datang ke sana, di mana Kapten Lee sekarang bekerja untuk Jepang sekaligus penerjemah tentara Jepang. Kedatangan mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Kolonel Sato yang mengajak siapa saja yang mau bertarung karena mereka tahu bahwa Posam terkenal dengan kota bela diri. Di mana Lin pun ikut karena tergiur bahwa pemenang dalam pertarungan tersebut
akan mendapatkan sekarung beras. Setibanya di tempat kita sebut saja ini turnamen beras karena pemenang akan mendapatkan sekarung beras, termasuk Master Liu yang saat itu mendapatkan kemenangan. Tapi berbeda sekali saat Lin ingin bertarung, nasib buruk menghampirinya karena dia harus melawan pemimpin Jepang di sana yaitu Jenderal Miura yang juga ingin melakukan salam olahraga. Meskipun lawan 3 orang sekaligus, Jenderal Miura bisa mengalahkannya dengan mudah, di mana Lin menolak untuk menyerah yang membuatnya harus mati di turnamen beras itu. Satu hari kemudian beliau kembali bekerja di sana dan hal yang sama pun terjadi saat tentara Jepang datang ke sana. Beliau pun menanyakan keberadaan Lin kepada Kapten Li, namun ia tidak menjawab yang membuat beliau mau ikut bertarung di sana. Sesampainya di turnamen beras, kita akan melihat kembali Master Liu yang sudah menang, tapi dia merasa kurang puas dan menantang 3 petarung sekaligus, di mana dia kalah dan tiba-tiba Kolonel Sato menembaknya yang membuat Jenderal Miura marah karena tempat ini khusus untuk turnamen dan bukan tempat eksekusi mati. Hal itu membuat Ip Man marah, di mana dia merasa jika bangsa Cina seakan tidak ada artinya di hadapan Jepang, di mana dia menantang para petarung di sana bukan 1 dan bukan 3, tapi beliau menantang 10 petarung sekaligus. Edan. Saat inilah Ip Man yang terkesan kalem dan selalu rendah hati benar-benar murka kepada Jepang. Hal itu membuat Jenderal Miura terkagum-kagum melihatnya dan menyuruh beliau untuk kembali lagi, di mana dia menanyakan namanya siapa. Meskipun beliau tidak mau menyebutkannya, tapi Kapten Li memberitahukannya bahwa dia adalah Ip Man. Dengan ekonomi yang sulit membuat semua orang melakukan apa saja demi mendapatkan cuan, termasuk si ahli kungfu dari utara yaitu Master Jin, yang kini beraksi di bidang kriminal, dimulai dari membegal mobil bersama kawanannya, termasuk Yuan yang turut andil dalam aksi tersebut. Setelah itu mereka menyusuri pabrik-pabrik di sana, termasuk pabrik tekstil milik Kuan, dan meminta uang jika mereka ingin tetap hidup. Tapi tetap saja Kuan tidak bisa memberikannya uang sedikit pun karena barang-barang yang mereka kerjakan belum laku sama sekali dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Beliau pun datang ke sana yang memang Yao menemuinya tadi, dan Kuan meminta mengajari ilmu bela diri kepada mereka semua. Memang tidak masalah jika beliau tidak mau mengajari mereka saat kondisi aman, tapi kali ini situasi dan kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Beliau pun mengajari Yao dan semua karyawan-karyawati di sana, sekaligus bisa dikatakan bahwa mereka semua adalah murid pertama Ip Man. Kembali ke turnamen beras, saat itu Jenderal Miura mempertanyakan keberadaan Ip Man yang tak kunjung kembali ke turnamen itu. Kapten Li pun berpura-pura tidak tahu hingga akhirnya ia mendapatkan siksaan dan secara terpaksa menunjukkan keberadaan Ip Man saat ini. Akibat kejadian itu beliau kini disembunyikan Kapten Li di rumahnya, meskipun dirinya harus menerima siksaan yang cukup berat, tapi semua itu demi menyembunyikan Ip Man supaya mereka tidak bisa menemukannya.
Beberapa hari kemudian Master Jin kembali mendatangi pabrik di sana, tapi kali ini para karyawan sudah tidak merasa takut karena sudah bisa bela diri, namun tetap saja mereka pun harus kewalahan dengan kondisi fisik yang kurang memadai. Dan beruntung sekali saat Ip Man datang dengan tepat waktu, di mana kali ini dia harus dikalahkan beliau untuk kedua kalinya. Akibat kejadian di pabrik itu sampailah kepada tentara Jepang, di mana Kapten Lee meminta beliau untuk tidak datang ke pabrik tersebut. Namun tetap saja beliau bukanlah seorang penakut karena dia adalah seniman bela diri nomor 1 di Posam yang membuat beliau mendatangi Jepang di sana. Jenderal Miura pun angkat bicara bahwa Ip Man adalah seorang seniman bela diri hebat. Maka dari itu ia meminta kepada beliau untuk mengajari prajuritnya kungfu Cina. Beliau pun pastinya menolak karena enggan bagi dirinya jika harus mengajari orang yang menggunakan kemampuannya hanya untuk menjajah dan menindas. Seperti namanya bela diri adalah kemampuan untuk menjaga diri, tapi jika Jepang ingin Ip Man bertarung, maka beliau ingin melawan Jenderal Miura. Tibalah hari ajang duel di mana kita akan melihat pertarungan tersebut disaksikan hampir seluruh warga Posam yang masih tersisa, dan saat ini beliau benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya yang telah ia pelajari dalam latihannya. Setelah berhasil mengalahkan Jenderal Miura, istri dan anak Ip Man datang di bawah Kuan, tapi tiba-tiba... Ya, Kolonel Sato menembak Ip Man yang memang itu sudah direncanakan sebelumnya. Jika Jenderal Miura kalah, maka dia harus menembak Ip Man. Tapi beruntung tembakan tersebut mengarah pada bahunya karena Kapten Lee yang mengganggunya, dan akibat kejadian itu seluruh warga Cina bersatu karena perjuangan Ip Man yang menolak tunduk kepada Jepang. Berkat bantuan warga di sana dan teman baiknya Kuan, Ip Man berhasil keluar dari Posam dan akan pindah ke Hong Kong untuk mewujudkan cita-citanya membuka klub bela diri di sana. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajar bela dirilah sehebat mungkin dan pergunakanlah sebaik mungkin itu. Jadi jika kalian sudah punya bela diri yang hebat, janganlah kalau motor kesenggol gelut, keluarga digangguin gelut, mending kalian ikut turnamen resmi aja, One Pride, UFC atau WWE, biar bisa terkenal dan menjadi pemain film seperti Dwayne Johnson. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di Ip Man 2.